Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Nadila dari kelas M231 dengan NIM 23040750010. Baik, pada video kali ini saya akan merangkum materi pendidikan IPA di SD untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah. Adapun materi yang akan saya bahas, pertama, hakikat IPA, kedua, keterampilan proses IPA, yang ketiga, analisis kurikulum, dan yang keempat, analisis buku IPA di SD. Dari keempat materi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa di materi pertama dipelajari mengenai hakikat sains. Nah, hakikat sains adalah landasan untuk berpijak dalam mempelajari IPA. Sains memiliki cakupan yang luas, di mana memiliki tiga aspek, yaitu sains sebagai proses, sains sebagai produk, dan sains sebagai sikap ilmiah. Pertama, sains sebagai proses merupakan usaha manusia untuk memahami alam semesta dengan melakukan prosedur dan pengamatan yang tepat dan benar. Kemudian yang kedua, sains sebagai produk merupakan kesimpulan yang diperoleh dari proses yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, baik berupa sejumlah fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan gawai. Kemudian yang ketiga, sains sebagai sikap ilmiah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh para ilmuwan dalam memperoleh produk sains. Nah, ketiga hakikat sains ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, para pengajar hendaknya memahami dengan benar apa hakikat sains sehingga dapat mengaplikasikan dalam pembelajaran. Kemudian pada materi kedua, kita dapat mengetahui apa saja keterampilan proses sains dasar, yang dimana keterampilan proses sains dasar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengamati atau observasi. Di sini kemampuan kita untuk menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, pengecapan, dan dalam mengumpulkan informasi. Contohnya, mengamati es yang mencair menjadi air ketika ditinggalkan dan dibiarkan saja di ruangan terbuka. Nah, kemudian yang kedua itu mengklasifikasi atau pengelompokan. Di sini kemampuan untuk mengelompokkan objek atau peristiwa berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Di sini mengelompokkan daun berdasarkan bentuknya, misalnya daun berbentuk lonjong, bulat, atau runcing. Kemudian yang ketiga itu mengukur atau pengukuran. Di sini kemampuan kita dapat menggunakan alat ukur untuk menentukan panjang, volume, berat, dan waktu. Contohnya pengukuran suhu air yang dipanaskan menggunakan termometer. Nah, yang keempat itu memprediksi, di mana kemampuan kita untuk memperkirakan apa yang mungkin terjadi berdasarkan pola atau data yang ada. Contohnya, setelah mengamati cuaca yang mendung dan angin kencang, kita dapat memprediksi bahwa akan turun hujan, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu menyimpulkan, di mana kemampuan kita untuk membuat kesimpulan berdasarkan data ulang atau yang dikumpulkan dari pengamatan. Contohnya, kita dapat menyimpulkan bahwa tanaman yang tidak mendapatkan cahaya matahari akan tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan tumbuhan yang mendapatkan cahaya itu akan bertumbuh dengan cepat. Kemudian pada materi ketiga yaitu menganalisis kurikulum. Di sini kita dapat mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu kurikulum, seperti kurikulum IPA yang ada di Indonesia dengan kurikulum yang ada di negara lain. Contohnya negara Singapura, dari penerapannya saja sudah berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu menganalisis buku IPA di SD. Sebagaimana yang kita ketahui pada kurikulum merdeka yang sudah diterapkan di Indonesia itu digabungkan menjadi IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini sudah diterapkan di Indonesia. Bagaimana cara kita menganalisis suatu buku, yang dimana penggabungan antara dua mata pelajaran ini, kita bisa menganalisis bagian mana saja yang terdapat materi IPA yang ingin kita kaji atau yang ingin kita analisis dari buku itu tersebut. Itulah tadi video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.